Kita sadar, sekarang drone-drone tempur TNI mulai berjejer di perbatasan. Anka milik TNI Angkatan Udara ditempatkan di Pontianak, dekat dengan Malaysia, Brunei, dan jalur menuju Filipina. Sementara Anka milik TNI Angkatan Laut ditempatkan di Tanjung Pinang, dekat dengan Singapura, Malaysia, dan Laut Cina Selatan. Dan yang menarik, drone-drone itu bukan sekadar pengintai biasa. Mereka bisa membawa senjata, bisa patroli sangat lama, dan bisa bergerak cepat tanpa perlu mempertaruhkan pilot. Belum lagi nanti jika Akinci dan bahkan Kizilelma benar-benar datang ke Indonesia. Daya jelajahnya jauh lebih gila, daya gedornya lebih besar, dan radius operasionalnya bahkan bisa menjangkau hampir seluruh Asia Tenggara langsung dari garis perbatasan Indonesia. Pertanyaannya sekarang, seberapa khawatirkah negara-negara tetangga melihat drone tempur Indonesia nongkrong tepat di depan wajah mereka? Dan counter apa yang mungkin mereka lakukan ketika Indonesia mulai membangun deterrence berbasis drone di kawasan ASEAN? Bukan sekadar pangkalan. Dalam dunia militer, lokasi penempatan alutsista selalu punya arti. Dan menariknya, Indonesia tidak menempatkan drone-drone ini di tengah Pulau Jawa atau jauh di belakang garis aman. Justru sebaliknya, drone ditempatkan langsung di wilayah yang dekat dengan jalur strategis ASEAN, Pontianak misalnya. Dari sana, Anka bisa bergerak cepat menuju Natuna dan wilayah utara Kalimantan, sementara Tanjung Pinang berada sangat dekat dengan Selat Malaka, Singapura, dan Laut Cina Selatan. Artinya apa? Artinya, Indonesia ingin kemampuan pengawasan dan respon cepat berada langsung di garis depan. Dan ini sangat berbeda dibanding pola lama pertahanan Indonesia yang biasanya terpusat di Jawa. Sekarang mata dan telinga TNI mulai dipasang langsung di pintu masuk kawasan. Drone mengubah gaya main Indonesia. Yang menarik sebenarnya bukan hanya soal drone, tapi bagaimana drone mulai mengubah gaya bermain militer Indonesia. Selama puluhan tahun, kekuatan udara identik dengan jet tempur mahal yang jumlahnya terbatas. Jika ada ancaman pesawat harus scramble dari pangkalan utama, biaya operasi besar, jam terbang mahal, dan semuanya sangat bergantung pada kesiapan pilot. Tapi sekarang pola itu mulai berubah. Dengan drone seperti Anka, Indonesia bisa menjaga wilayah perbatasan terus-menerus tanpa harus membakar biaya sebesar operasi jet tempur. Dan nanti ketika Akinci serta Kizilelma datang, perubahan itu akan jauh lebih terasa. Karena Indonesia tidak lagi hanya punya mata di udara. Indonesia akan punya kemampuan strike murah yang bisa standby sangat lama di garis depan. Dan ini berbahaya bagi lawan. Karena dalam perang modern, yang paling merepotkan bukan musuh yang kuat sesekali, tapi musuh yang bisa terus hadir 24 jam tanpa lelah. Artinya, Indonesia mulai membangun kemampuan tekanan permanen di wilayah strategis ASEAN. Akinci dan Kizilelma akan mengubah kawasan. Dan sekarang kita masuk ke bagian paling serius. Karena Akinci dan Kizilelma bukan lagi sekadar drone patroli. Akinci adalah heavy combat drone. Daya angkut senjatanya besar. Sensor dan radarnya lebih canggih. Dan radius operasionalnya jauh lebih luas dibanding Anka. Sementara Kizilelma bahkan lebih ekstrim. Drone stealth tempur tanpa pilot yang dirancang untuk combat modern dan penetrasi wilayah lawan. Artinya, ketika dua platform ini benar-benar aktif di Indonesia, maka hampir seluruh kawasan ASEAN bisa masuk dalam jangkauan operasional drone strike Indonesia langsung dari wilayah perbatasan. Dan ini menciptakan realita baru di kawasan. Karena sebelumnya, proyeksi kekuatan seperti itu hanya dimiliki jet tempur mahal dengan biaya operasi tinggi. Sekarang, drone bisa melakukan sebagian tugas itu dengan biaya jauh lebih rendah dan durasi jauh lebih lama. Dan inilah yang mulai membuat banyak negara memperhatikan Indonesia dengan cara berbeda. Seberapa khawatir tetangga? Jawabannya, kemungkinan besar cukup khawatir. Bukan karena Indonesia ingin menyerang siapapun, tapi karena keseimbangan kawasan mulai berubah perlahan. Singapura misalnya, negara ini sangat sensitif terhadap perubahan kekuatan udara di sekitar Selat Malaka. Ketika drone strike system jarak jauh mulai nongkrong dekat jalur vital mereka, tentu itu akan dipantau sangat serius. Malaysia juga sama, karena posisi Pontianak sangat dekat dengan Malaysia Timur. Artinya, aktivitas drone Indonesia otomatis akan terus masuk dalam radar pengawasan mereka. Sementara Filipina kemungkinan mulai melihat Indonesia sebagai salah satu pemain drone paling serius di Asia Tenggara. Apalagi jika nanti Indonesia benar-benar mengintegrasikan drone dengan satelit,
kapal perang, radar, dan jet tempur. Karena itu artinya Indonesia bukan cuma membeli drone. Indonesia sedang membangun ekosistem perang modern, dan itu jauh lebih menakutkan. Bagaimana counter mereka? Tentu negara tetangga tidak akan tinggal diam. Counter pertama yang kemungkinan mereka lakukan adalah memperkuat radar dan sistem anti-drone. Karena ancaman UAV modern berbeda dengan ancaman pesawat biasa. Drone bisa terbang rendah, lambat, dan dalam jumlah besar. Artinya sistem pertahanan udara lama harus mulai diubah. Counter kedua adalah electronic warfare. Karena drone sangat bergantung pada data link dan komunikasi satelit. Jika sinyalnya di jamming, efektivitasnya bisa terganggu. Dan negara seperti Singapura punya kemampuan electronic warfare yang cukup serius di kawasan. Counter ketiga adalah membangun armada drone mereka sendiri. Dan ini hampir pasti akan terjadi, karena sekarang semua negara mulai sadar, perang masa depan bukan cuma soal jet tempur generasi 5, tapi juga soal drone swarm, AI combat, dan autonomous strike system. Artinya, perlombaan militer ASEAN ke depan kemungkinan bukan lagi siapa punya pesawat paling mahal, tapi siapa yang punya jaringan drone paling pintar dan paling sulit dihentikan. Pesan yang ingin dikirim Indonesia. Dan inilah bagian paling menarik. Indonesia sebenarnya tidak perlu mengancam siapapun secara terbuka, karena penempatan drone itu sendiri sudah menjadi pesan strategis. Pesan bahwa Indonesia sekarang punya kemampuan untuk mengawasi, merespon, dan jika perlu menghantam langsung dari garis depan. Secara kasar, pesannya memang terdengar seperti ini. Jangan terlalu jauh macam-macam, karena sekarang Indonesia bisa melihat lebih cepat dan bergerak tanpa harus menerbangkan pilot. Dan justru karena menggunakan drone, pesan itu terasa lebih modern, lebih dingin, lebih senyap. Karena ancaman paling menakutkan di era sekarang bukan selalu jet tempur yang meraung keras di langit, tapi drone yang diam terus mengawasi dan siap bergerak kapan saja. Pada akhirnya, penempatan drone tempur TNI di wilayah perbatasan bukan keputusan biasa. Ini adalah tanda bahwa Indonesia mulai masuk ke era deterrence modern. Era di mana kekuatan tidak lagi hanya diukur dari jumlah jet tempur atau kapal perang, tapi dari kemampuan menjaga langit selama 24 jam, merespon cepat dan menyerang tanpa risiko besar. Dan dengan datangnya Aki Inci serta Kizilelma, Indonesia perlahan mulai membangun lapisan kekuatan baru di Asia Tenggara. Murah, fleksibel, sulit diprediksi, dan terus hadir di garis depan. Apakah negara tetangga khawatir? Kemungkinan besar iya. Karena cepat atau lambat mereka sadar bahwa Indonesia sekarang bukan cuma memperkuat pertahanan, tapi mulai membangun dominasi drone di kawasan ASEAN. Dan jika itu benar-benar matang, maka langit Asia Tenggara mungkin akan memasuki era baru.